Jadi dalam sharing pada malam ini ada 10 kira kata-kata nasihat ataupun poin yang ingin disampaikan untuk kita semua, tapi juga spesifik untuk pada adik-adik saya 3 orang tadi itu yang akan kita tahu lagi lah. Oke, jadi mari kita tengok poin yang pertama. Kecil sedikit kan. Oke, poin yang pertama di sini kan mengerti perbezaan di antara pemahaman, arti dan tindak. Oke, jadi selalunya apabila kita berada jauh daripada kelompok kita anggap kita sekarang ada kelompok kita sering berjumpa waktu Ahad, kita jumpa hari Jumaat, dan pada masalah itu kita berjumpa pakaian serga dan apapun yang ada yang berkaitan sama sekolah juga. Jadi kita merasakan kita terus bersama dengan kaum kita sendiri kan. Tapi nanti apabila kita pergi keluar, kita merasakan macam kalau dia pergi negeri lain, negeri lain. Jadi kita macam jadi satu orang kan. Bila kita jadi satu orang, kita akan macam mana? Kita akan jumpa macam-macam perkara baru. Jumpa perkara baru, jumpa cabaran baru, jumpa maybe masalah baru apa semua. Jadi seringkali kan apabila kita dihadapi dengan hal macam ini, kita akan selalu question diri kita sendiri. Why? Kenapa? Contoh, apabila perjalanan kita tadi kita semudah, kita selalu mempersoalkan kenapa dia macam ni, kenapa dia macam ni. Jadi sering kali contoh ada, kalau kita bila kita merasakan macam itu, ada yang sampai kadang-kadang gibah, ada yang sampai hilang arah tujuan dan semua. Jadi di manakah poinnya sebenarnya? Diminda di hati kita sendiri. Siapa yang percaya bahwa Roh Kudus ada bersama dengan kita yang akan selalu menguatkan kita, selalu menegur kita di saat kita mau bersilapan kata, di saat kita mau dari ke alam tujuan kan. Siapa yang percaya? Angkat tangan. Tak semua percaya kan? Roh Kudus sedang membangun kita. Nanti saya kata saya doakan. Doakan kita. Oke, jadi ya dekat sini. Kalau hati dan bidang kita bergabung menjadi satu ke arah yang betul, dan itu dalam berkat pada kita lah. Tapi kalau bidang dan hati kita sering bertentangan, apakah terjadi pada kita? Apa yang kata? Tahu? Jadi saya ada satu cerita ke sini lah. Siapa yang dapat bagi saya perbezaan antara percaya dengan yakin? Ya, dia sama juga macam dengan bidang kita tahu. Jadi kalau kita percaya, contohlah satu cerita. Siapa kenal Robin Hood? Katakan. Ada kenal? Robin Hood terkenal dengan dia ilmu memanah kan. Jadi apabila orang cakap dengan kita Robin Hood pandai memanah, kita percaya kan. Tapi adakah kita yakin dia betul pandai memanah? Contoh, kalau saya suruh Robin Hood beri sini lah, saya letak apple ke kepala saya. Adakah saya yakin dia boleh memanah di apple itu ataupun kena saya sendiri? Nah, jadi itu adalah yakin. Tapi kalau saya yakin, bagi saja saya boleh tutup mata. So saya yakin dia boleh tembak apple itu kan. Jadi sebelum saya sambung, kita coba tengok dalam Roma 11 ayat 33. Di situ mengatakan, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak selidiki urusan-urusannya dan sungguh tak terselami jalannya. Jadi apabila kita merasakan yakin dengan hikmat dan pengetahuan kepada Allah tersebut tadi, kita dapat percaya. Oke, seperti yang lagu One Way cakapkan, You are the way, the truth and the life. We live by faith and not by sight. For you, we live it all for you. Jadi nasihat saya di sini kan, janganlah kita menjadi seorang yang percaya saja, tapi saya ingin menyeru supaya kita yakin dengan iman kita, yakin dengan identiti kita sebagai seorang anak Tuhan. Amin. Amin. Haleluya. Jadi dimanapun mau pergi, ingatlah kamu adalah anak Tuhan yang diberkati. Dan terus yakinlah, jangan confuse dengan nanti dan tidak ada. Make sure kita betul mengerti. Macam mana kita mengerti? Kita berdoa, kita dekatkan diri dengan Tuhan, kita berbantukan firman Tuhan. Amin. Haleluya. Kita tengok poin yang kedua. Oke, poin yang kedua untuk menjadi seorang yang diberkati
yang apa? How to be a wise person tadi, selalu merendahkan diri kita sendiri ya. Bukan merendahkan diri ini kita macam tunduk ke semua orang, jangan. Oke, saya percaya semua anak Tuhan di sini diberkati dengan talenta-talenta masing-masing. Ada yang diberkati dengan kepandaian, kebijaksanaan dalam persekolahan, ada yang diberkati dengan talenta musik, ada yang diberkati dengan talenta talenta natural lah. Oke, tapi sebenarnya berkat-berkat yang dari Tuhan ini adalah untuk kita bersaksi, untuk kita menjadi seorang yang diberkati dan juga memberkati orang lain dengan berkat yang diberkati. Tetapi apabila kita ada talenta-talenta tersebut dan kita merasakan, wah, saya pandai belajar, apalah dia ni, selalu fail dalam kelas, jadi kita megah. Okay? Sombong adalah salah satu daripada dosa, ada betul? Dan bila kita terlampau memegahkan diri kita sendiri kan, dengan apa yang talenta yang kita ada ni, jadi kita sampai lupa asal usul kita. Kita lupa siapa sebenarnya yang memberkati kita dengan kepandaian tadi. Kita lupa dengan siapa yang memberkati kita dengan talenta-talenta yang tadi, sehingga kita merasakan kita orang yang paling hebat di dunia, gitu. Oke, jadi saya dulu di sini saya ingin kita supaya seperti yang dalam Efesus mengatakan, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Dia akan meninggikan kamu. Jadi maksudnya tadi kan, walaupun dengan talenta-talenta yang kita ada, walaupun dengan kepandaian yang kita ada, biarlah orang nampak daripada hasil kerjaan kita. Biarlah orang nampak daripada perbuatan kita. Tak payah kita untuk ikut dia, oh saya hebat, saya mudah, gitu. Biarlah mereka nampak sendiri. Begitu juga harus percaya kan, sebagai orang yang percaya yang diberkati dengan Tuhan kan, apabila kita membawa identiti Bapa kita Tuhan Yesus kan dalam diri kita, di mana kita pergi dalam keseluruhan kita dalam perjalanan kita kan, mereka akan mendapatkan, mereka akan merasakan kasih kepada Tuhan kita melalui perbuatan kita, melalui percakapan kita, melalui secara kita berkawan dengan mereka, melalui secara kita melayani orang-orang di sekitar kita, walaupun mereka bukan percaya. Tapi kita terus ingat siapa diri kita. Kita adalah anak Tuhan. Jadi kita harus membawa ciri-ciri Bapa kita dengan semampu kita, dengan terbaiknya yang kita dapat bawa. Boleh? Okey, kita tengok poin yang ketiga juga. Poin yang ketiga ini juga dia komplimen yang kedua tadi, untuk meletakkan nilai pada hikmat. Okey? Seperti dikasanakan, kita tengok cara yang terpantas untuk meninggalkan kebijaksanaan adalah berjalan dalam kesombongan. Sebab bila kita sombong, kita kita lupa dari mana kita datangnya tadi. Kita lupa identiti kita sebagai orang yang diberkati Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan tadi. Kualiti dengan hikmat daripada Tuhan, kesombongan ini dengan hikmat daripada Tuhan ini dia tidak seiring. Dia sering melawan sama sendiri. Sebenarnya kesombongan itu sangat tinggi dan dia mampu membenamkan kebijaksanaan di bawah pandangan bawah kakinya tadi. Okey, jadi dia fahamkan maksudnya tadi kan, yang macam saya explain tadi kan. Okey, kita tengok dalam Amsal 16 ayat 16 mengatakan, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada perak. Okey, maksudnya situ. Ini kalau saya cukup respect, kita ada leaders ke sini, kita ada penyakit berapa step kalau untuk kasih update dengan dia. Tapi setakat ini kita punya adik-adik semua fahamkan? Faham? Okey, apa poin yang pertama tadi? Okey, poin yang pertama tadi, kita kena pandai membezakan hati, perbezaan antara hati dan minda kita kan. Yang kedua tadi, selalu merendahkan diri. Dan yang ketiga, jangan sombonglah, kita meletakkan nilai pada hikmat. Dan macam mana kita melakukan dia? Pergi ke poin nombor 4. Selalu melepaskan diri dengan firman Tuhan dimanapun kita pergi. Okey, jadi ini share nanti kalau pergi sambung tadi, jangan lupa bawa makanan rohani kita, okey, bawa Bible kita bersama, supaya dia akan terus menjadi peneman kita, terus menjadi panduan kita dimanapun kita pergi nanti ya. Dalam Kolose 3 ayat 16 mengatakan, hendaklah perkataan Kristus
diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seseorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian-pujian dan nyanyian rohani, kamu bersyukur kepada Allah di dalam hatimu. Oke, jadi seperti yang pujian yang pernah kita bawakan itu, kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Oke, dan saya percaya juga tanpa Tuhan, dan saya juga ingin mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia telah membuka jalan baru, macam seperti kita punya Siswa Lisa kan, dia selalu ada keinginan untuk lama sudah di kesana kan, dan sekarang Tuhan sudah buka jalan untuk Siswa Lisa kita, yang kita mengucap syukur kepada Tuhan. Itu juga untuk kita punya Brother Denny dan Cheryl, untuk kita semua juga lah. Dan saya percaya Tuhan menyediakan tujuan masing-masing untuk kita. Oke, jadi kita bersyukur kepada Tuhan, kita mengandalkan Tuhan kita, dan apapun jalan yang disediakan kepada kita, selalu kita melandaskan diri kita dengan firman Tuhan, karena itu yang akan menjadi panduan kita, itu yang akan menjadi pegangan kita. Oke, supaya kita pergi poin yang kelima, kita menerima hikmat daripada Tuhan dengan hati yang percaya. Oke, untuk yang poin yang kelima ini kan, kadang-kadang kalau saya punya sendiri lah, kadang-kadang apabila kita rasa down, ataupun kita rasa kita macam buntu kadang-kadang dalam kehidupan kita kan, kadang-kadang tak tahu apa mau buat. Oke, tak tahu what is the next step, tak tahu dia macam hilang. Oke, bukan macam tak jatuh dia macam hilang. Oke, baik, yang dalam Yakobus 1 ayat 5 ini yang katakan, tetapi apabila di antara kamu ada kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. You see, dia always balik kepada poin asal tadi, di mana kita harus untuk jadi seorang yang wise, kita harus selalu melandaskan kehidupan kita dengan firman Tuhan kita. Oke, karena yang memberikan pada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Oke, minta. Oke, minta dengan Tuhan kita. Seperti dalam Tuhan juga mengatakan, ketuklah maka pintu akan dibukakan kepada siapa? Oke, ya, paham? Untuk poin yang kita yang kelima. Sorry, saya ada laju sedikit. Selepas kita seperti yang saya cakap juga tadi kan, yang poin ke-6, kalau ada peluang, kalau ada ruang, jangan pernah ignore. Okay? Jangan ignore. Kalau ada peluang untuk kita melaksanakan ajaran firman Tuhan, kita laksanakan. Okay? Kita ambil peluang, kita laksanakan firman Tuhan dimanapun kita pergi. Sebab ingat, kita adalah anak Tuhan yang diberkati. Kita adalah anak Tuhan yang dibuka jalan. Kita adalah anak Tuhan yang disediakan masa depan yang berjaya, masa depan yang diberkati. Jadi jangan pernah lupa siapa yang bagi kita pintu tadi ya. Oke, dalam Yesus 5 ayat 15 mengatakan, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang yang bebal. Oke, maksud dia sendiri kan, jangan jadi seperti orang yang bebal itu bukan sebab kita tidak pandai belajar lah, kita tidak pandai bersukan kan, kita tidak pandai main musik, tetapi seperti macam orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Oke, jangan kita jangan hidup seperti orang yang tidak percaya. Seperti kesinilah kalau itu pemahaman saya. Oke, tapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Selain itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Oke, saya baca sekali lagi. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif.
dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Oke, bagaimana kita mau mengerti kehendak Tuhan? Kita balik lagi kepada poin tadi, seperti dengan melandaskan kehidupan kita dengan firman Tuhan. Yang kita sombong, kita laksanakan ajaran firman Tuhan, dan kita biarkan petunjuk Roh Kudus selalu ada bersama kita. Sebab saya pun percaya kita ni semua try to grow up, kita akan face a lot of different kind of thing. Dan seringkali kadang-kadang kita tersalah langkah. Tapi kalau saya menjalani experience sendiri, saya selalu merasakan ada teguran yang lembut yang cakap, Joshua jangan. Dan itulah, dan saya percaya itu adalah teguran daripada Roh Kudus untuk mengingatkan saya siapa diri saya, siapa yang memberikan saya apa yang saya ada sekarang, siapa yang telah memberkati saya daripada saya kecil sampai sekarang, dan siapa yang akan terus bersama dengan saya sampai pada usianya nantilah. Amin. Haleluya. Kita tengok poin yang ketujuh pula. Oke, poin yang ketujuh, memberi perhatian dengan pemikiran, dengan hikmat dari firman Tuhan kita. Oke, just explain lah, daripada yang telah kita share poin-poin yang ada tadi. Jadi dalam Amsal ayat 8 ayat 1 mengatakan, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya? Oke, bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian mendengarkan suaranya? Oke, sebagai seorang yang sebagai seorang yang wise, yang berhikmat, seperti yang telah saya sebutkan tadi lah, sebenarnya maksud kawan, kita dapat melihat seorang kita dengan sebagai seorang yang wise, kita dapat melihat dia daripada karakter dia. Oke, kita dapat melihat dia daripada perbuatannya, kita dapat melihat dia daripada kasih dia bersama kawan-kawan yang percaya, sesama kawan-kawan yang tidak percaya juga, dan daripada example ciri-ciri bapa surgawi kita yang dia showkan, itu kan, yang dia perbuatkan itu kan, yang dia laksanakan itu kan, orang akan dapat merasakan dia pandai dari situ. Okay, pandai itu tak mestinya dia limited untuk pandai IQ saja, tapi dia dapat merasakan bahwa orang ini adalah orang yang sungguh diberkati, orang yang sungguh melaksanakan tugasnya sebagai orang percaya. Dan orang ini adalah, kita dapat sendiri sebenarnya dalam hati kita, jangan sampai explain, tapi kita percaya bukan? Kita paham bukan? Bila kita jumpa seorang yang ada karakter itu, kita merasakan wow, sungguh diberkati bila kita dapat mengenali seseorang macam ini. Dan saya percaya kita antara tes ini juga kita punya kawan kita sendiri, kita punya someone yang kita look up to, sebab kita merasakan berkat daripada persahabatan kita dengan dia. Oke, jadi kita coba setiap upaya untuk menjadi someone yang berhikmat tadilah, someone yang wise tadi. Oke, dengan poin yang ke-8, oke, mempelajari untuk membezakan apa yang daripada Tuhan dan daripada duniawi. Oke, ini juga sangat-sangat penting sebab seringkali kita sedang dikelirukan. Senang kita dikelirukan kalau kita tidak dapat membedakan apa yang daripada Tuhan dan apa yang pada duniawi. Dan saya pun ada dengar juga banyak cerita juga lah, di mana apabila kita tidak betul-betul sure pemahaman kita kan, kita tidak betul sure pengertian kita, dari situ kan orang yang coba menyesatkan kita senang banget ambil peluang untuk twist the fact, and then
dia ubah kita punya pemahaman tadi, dia ubah kita punya tadi, sampai kita cakap, oh ya, itu, sampai kita question apa yang kita simpan dalam diri kita sama dia, apa yang kita diajarkan selama ini. Oke, bila kita tidak dapat membedakan apa yang Tuhan dan apa yang terjadi dari kita, kadang-kadang juga kan ada juga orang, oh, hari itu saya mimpi begini lah, rasa itu petanda pada Tuhan, salah satu, padahal itu bukan daripada Tuhan. Oke, so jadi kita sama-sama kita belajar macam mana kita bedakan apa yang sebenarnya daripada Tuhan dengan apa yang daripada duniawi. Oke, sebelum kita baca awal tu kita baca yang awal kedua, di mana takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, jadi dia terang-terang sangat mengatakan, macam dia bagi kita tips macam mana kita untuk belajar untuk membedakan apa yang sebenarnya daripada Tuhan dan apa yang sebenarnya daripada duniawi lah. Oke, kita baca dari Amsal 8 ayat 1 sampai 7. Saya melanjutkan ayat yang kedua. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang-orang yang tak berpengalaman, dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahasa pertimbangan untuk mengerti amsal dan ibarat perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Amin. Oke, dan terusnya. Oke, nasihat yang ke-8 tadi, yang ke-9 dia komplimen yang ke-8 tadi kita menghormati dan takut akan Tuhan. Oke, ini adalah ayat Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Oke, tadi kita poin yang ke-8 tadi kita tahu takut akan Tuhan adalah ayat ke-8. Poin 8. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Oke, 9. Oke, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amin. Oke. Dan yang terakhir, oke, menggunakan hikmat daripada Tuhan untuk menjadi panduan. Janganlah menginginkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharaannya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaga Tuhan kita. Amin. Amin. Haleluya. Jadi untuk saya recap balik apa yang nasihat tadi itu, baiklah kita sebagai orang yang percaya sentiasa kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa berkat yang kita ada, kita mengucap syukur dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak-anak Dia, dan sebagai anak-anak Dia yang berkati dengan kejayaan, sebagai anak-anak Dia yang berkati dengan peluang pekerjaan masa depan yang cerah. Kita pakai peluang tersebut untuk terus bersaksi, untuk terus mengerjakan ajaran Tuhan kita, melaksanakan firman-Nya, dan biarlah kita menjadi saksi, menjadi anak-anak Tuhan yang disegani daripada sikap seorang yang wise person tadi, melalui apa tu, kehidupan kita sebagai seorang yang Kristian. Kita coba yang terbaik untuk membawa karakter Tuhan kita dimanapun kita pergi, dimanapun kita ditempatkan. So, saya percaya pun after kita di study itu semua, maybe kita tidak bekerja di sini, maybe kita tidak bekerja di tempat kita study, tapi kita akan diletak di mana-mana. Dan percayalah, dimanapun kita pergi nanti, itu adalah rencana pada Tuhan kita. Jadi pakailah peluang yang ada selagi kita masih bernafas, selagi kita masih bernyawa.
untuk melayani Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Amin. 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 Oke.